This is a new day. Selamat bergabung bersama dengan kami pada hari ini di dalam acara doa kita dan pujian penyembahan bersama-sama. Saya dan Epi pada hari ini mengajak juga tim New Life dan juga Bethlehem Choir untuk bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan bersama dengan seluruh sidang jemaat yang bergabung bersama dengan kami pada hari ini. Ini adalah This is a New Day yang spesial karena kita merayakan hari ulang tahun GSJ Bethlehem yang ke-58. Jadi ini adalah This is a New Day special edisi ulang tahun. Mari sama-sama membuka hati, roh dan jiwa kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, dan sekaligus kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan adalah Allah yang setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sepanjang perjalanan kehidupan kita, Dia ada bersama dengan kita. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21 katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tidak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti Tuhan, menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita akan berharap kepada Tuhan pada hari ini. Percaya bahwa Dia ada di tengah-tengah kita, hadir bersama-sama dengan kita. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Amin. Di hadapan tatamu, ku sujud rendahkan hati. Ku taruh pengharapan hanya kepada Allah yang hidup. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. oh Yesus, Yesus, Kau batu karangku, amin. tak Kesudahan kasih setiamu padaku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersyukur sebab Engkau baik. Kau ku sembah, Kau ku sembah, untuk selamanya kasih setiamu.
sembah sama-sama. Angkat pujian kita. Buka hati kita pagi hari ini. Oh, haleluya. Terima kasih buat hari yang Engkau jadikan buat kami Tuhan. Buat rahmat-Mu yang selalu baru buat kami. Gak pernah habis. Gak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Engkau setia Tuhan. Oleh karena itu kami selalu perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami naikkan syukur kami, sembah kami, pengagungan kami hanya bagi Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Betapa kami perlu Engkau di setiap waktu kehidupan kami Tuhan. Engkau yang gak pernah menyerah buat kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami perlu Engkau di setiap hidup kami Tuhan. Mengawali setiap hari-hari kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Dengan iman setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam. Tuhan katakan bahwa Amin. mereka yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan. Berapa banyak di antara saudara pada hari ini mungkin merasakan sepertinya saudara ada di dalam sebuah tekanan, saudara ada di dalam sebuah beban yang berat banget gitu. Sulit buat saudara mungkin untuk bisa melewati hari-hari ini, masa-masa seperti sekarang ini. Namun Tuhan Yesus sendiri yang mengundang kita. Mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janjinya itu pasti. Yes, kami percaya Tuhan. Mungkin masalah kita nggak langsung selesai. Saudara. Yes. Tapi Dia beri kelegaan dalam hati kita. Amin, amin. Kalau kita ada tekanan, ada masalah, ada beban berat, tapi sementara hati kita juga sepertinya sesak gitu. Wah, Kami itu percaya udah padamu. kondisi yang sangat sulit. Yes, kami percaya padamu Yesus.
Tapi Tuhan Yesus katakan, mari datang padaku. Yes. Kamu yang letih lesu dan beban Amen. berat. Amen. Ada kelegaan di Ya, dalam kami Tuhan. percaya Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Kami percaya Dan katakan kepadamu, Tuhan. bahwa Engkau Tuhan adalah penolong kami. Yes. Kami percaya kepadamu Tuhan. Dan Yes. kami mau pegang firman-Mu. Dalam Dan nama biar Yesus. Engkau pegang Kami percaya tangan padamu, kami Tuhan. dan tuntun Kami percaya langkah padamu. kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara sama-sama. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Engkaulah kehidupan bagi kami semua Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Yes Lord, kami akan selalu memuji Engkau Tuhan. Nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami memuji Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah nama-Mu Yesus. Sebab Engkau satu-satunya Allah bagi kami. Takkan berhenti ku memuji-Mu. Takkan berhenti ku menyembah-Mu. Sampai habis seluruh nafasku. Selamanya Kau Tuhan Di hidupku. Mari kita puji Dia. Takkan
berhenti ku. Mari kita sembah namanya. Takkan berhenti ku menyembahmu Sampai habis nafas kami Tuhan. Yes Lord. nafasku. Selamanya Kau Tuhan di hidupku. Ketanganku menyembahmu Yesus. Tak pernah lelah Kau menjaga hidupku. Kami berserah kepadamu Tuhan. Berserah penuh dalam kuat tangan-Mu. Tak pernah gagal kasih-Mu menopangku. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkanku. Kami jangan pernah berhenti memuji Engkau Tuhan. Takkan berhenti ku memuji-Mu. Setia. Takkan berhenti ku menyembah-Mu. Yes Lord. Sampai habis seluruh nafasku. Selamanya Kau Tuhan di hidupku. Kau Allah yang setia. Allah yang Yes Lord. setia, tak pernah tinggalkan. Kami percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Janji-Mu sertai jalanku. Tak pernah ku takut. Firman-Mu kekuatan bagi kami semua Tuhan. Yes. Kekuatanmu teguhkan jejak langkahku. Ku menyembah-Mu Yesus, sebab Kau Allah yang setia. Saat ku ragu, Yes, amin. firman-Mu teguhkan hatiku. Engkau yang tidak pernah jauh dari kehidupan kami Tuhan. Pernah Kau jauh, Selalu setia di dalam kami Tuhan. tak lelah setia di Yes Lord, terima kasih Tuhan. Tak pernah kami ragu Tuhan. saat ku ragu. Firman-Mu yang teguhkan kami Tuhan. Firman-Mu teguhkan hatiku. Tak pernah Kau jauh, tak lelah setia di dalamku.
Amin, amin, amin. Yes, amin, amin. Kita mengucap syukur saudara karena sungguh khususnya buat GSC Bethlehem 58 tahun itu adalah perjalanan yang panjang. Dan 58 tahun itu juga adalah perjalanan yang up and down tentu saja. Masa-masa sulit banyak kita lewati, masa-masa yang menyenangkan juga banyak kita lewati. Ada masa-masa di mana kita bingung, kita nggak tahu mau melakukan apa. Tapi ada masa-masa juga memang yang mungkin kita dengan mudah jalanin. Bukankah kehidupan itu adalah perjalanan? Dan setiap kita mengalami perjalanan itu, termasuk gereja ini juga mengalami perjalanan itu. Namun pada hari ini saudara, kita akan sama-sama mengingat kembali bagaimana Tuhan itu setia kepada kita. Namun kita gak mau cuma sekedar ada di satu tempat atau di satu titik saja di mana kita mengalami Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Makanya perenungan kita pada hari ini adalah mengenai kedalaman. Seberapa dalam kita mengalami Tuhan. Seberapa dalam kita mengikut Tuhan. Seberapa dalam kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Seberapa dalam kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mau ngajak kepada kita semua untuk mari saudara, kita jangan cuma ada sekedar di luar ruangan, tapi kita mulai masuk ke dalam, lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca cerita ini, cerita yang tentu saja udah sering juga kita membacanya dan kita mendengarnya. Nanti Epi akan menolong kita untuk membacakannya. Nanti saudara punya Alkitab di tempat saudara masing-masing, atau Alkitab saudara silahkan buka dan mengikuti pembacaan ini. Saya persilakan, nanti Epi akan membacakan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, yang menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ya, saudara, kita melihat cerita ini bagaimana Yesus melakukan mujizat tentu saja di pada akhir dari ceritanya. Namun sebelum itu kalau kita bisa melihat bagaimana dimulai dari Yesus ada di tepi pantai. Sudah perhatikan ya baik-baik. Ketika Yesus ada di tepi pantai, itu mungkin ratusan orang ada di tepi pantai. Bisa jadi ratusan orang, bahkan mungkin juga bisa ribuan orang. Di tepi pantai. Banyak orang, khususnya orang Kristen ya, mengalami Yesus tuh di tepi pantai. Bisa berdiri, bisa jalan, aman, nyaman. Ya yang penting saya bisa datang ke gereja, saya bisa nyanyi-nyanyi, nyembah Tuhan. Ya udah, dengar firman Tuhan, kasih kolekte. Ya jadi orang Kristen biasa gitu, yang ada di tepi pantai. Banyak orang ada di tepi pantai saudara. Dan
pengalaman orang di tepi pantai itu cuman pengalaman, istilahnya pengalaman pesisir, pengalaman yang ada di pinggir-pinggir aja gitu. Dan itu bukannya salah juga, tapi ya cuman segitu aja gitu saudara. Nah bagaimana dengan pengalaman kita dengan Tuhan? Apakah pengalaman kita dengan Tuhan tuh ya hanya cuman sekedar saya jadi orang Kristen. Sekedar saya ikut kebaktian, ada banyak orang ikut ya saya pergi. Ya nanti ada acara apa saya ikutan di sana gitu. Seberapa banyak orang Kristen yang hanya mau dan cukup, merasa cukup dirinya ada di tepi pantai. Yang penting saya udah Kristen. Pak, yang penting saya udah dibaptis. Pak, yang penting ya di KTP saya Kristen. Ya keluarga saya semua udah Kristen. Puji Tuhan. Haleluya. Gak jadi masalah saudara. Tetapi mau gak kita masuk lebih dalam lagi. Gak cuma sekedar menjadi orang Kristen pinggir pantai. Tapi menjadi orang Kristen yang masuk agak dalam. Sedikit lebih dalam lagi. Mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara tadi lihat di situ Yesus mulai mengajar, tapi dia tidak mengajar di tepi pantai. Dia mengajar lebih dalam. Dia masuk menaiki sebuah perahunya Simon Petrus dikatakan. Dan dia katakan, Yesus katakan, terus bawa perahumu masuk lebih dalam lagi. Menjorok agak sedikit masuk ke laut. Dan dari situ Yesus mulai mengajar. Nah, saudara, saya membayangkan ya, Petrus pada saat itu ada di perahu bersama dengan beberapa orang lainnya. Mereka lah yang mendengar suara Yesus, pengajaran Yesus lebih jelas daripada mereka yang ada di tepi pantai. Betul gak saudara? Orang yang di tepi pantai mungkin kadang-kadang kedengar suara, kadang-kadang gak kedengeran suara karena kebawa angin suaranya Yesus. Tetapi orang yang berjalan bersama dengan Yesus masuk lebih dalam lagi, yaitu di perahu itu. Mereka lah yang mendengar lebih banyak sebetulnya firman yang Yesus ajarkan. Seberapa banyak kita mau menjadi orang Kristen yang mau masuk lebih dalam. Lebih personal dengan Yesus. Enggak cuma sekedar rame-rame gitu. Enggak cuma sekedar oh ya orang dengar ini, saya dengar orang masuk ke sana ya saya ikutan aja. Ya udah orang kebaktian jam segini saya ikutan aja. No, tapi sekarang lebih personal, masuk lebih dalam lagi. Dalam penyembahan saudara kepada Tuhan. Dalam WPDA saudara dengan Tuhan. Dengar lebih jelas suara Tuhan buat kita tuh apa. Dan kita harus lebih masuk lebih dalam lagi. Gak bisa cuma sekedar di tepi pantai. Karena di tepi pantai itu kedengarannya bisa hilang-hilangan. Bukan kedengarannya hilang-hilangan ya. Sayup-sayup gitu saudara ya. Tetapi yang ada di perahu bersama dengan Yesus yang agak masuk lebih dalam. Mereka mendengar lebih jelas. Dan itulah yang menyebabkan Petrus pada saat itu ketika Yesus katakan begini. Terus sekarang tiba saatnya masuk lebih dalam lagi ke tengah laut. Tebarkan jalamu di sana. Lalu Petrus bilang gini, guru udah semalam-malaman kami kerja. Kami gak dapetin apa-apa gitu. Tapi dengar saudara, apa yang Petrus katakan? Karena engkau yang menyuruhnya, maka kami akan berangkat juga. Kenapa Petrus bisa mengatakan, karena engkau yang mengatakannya, karena dia mendengar Yesus mengajar dan pengajaran firman Tuhan membangkitkan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara kalau kita jadi orang Kristen pinggiran, kita cuma sekedar dengar samar-samar. Dan kalau dengar samar-samar itu bisa ngerti, bisa nggak ngerti. Dan itu iman nggak terbangun di situ. Tapi kalau kita masuk lebih dalam bersama dengan Yesus, kita bisa dengar suaranya lebih jelas. Dan firman yang kita dengar lebih jelas itu membangkitkan iman kita. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang Tuhan kayaknya gak mungkin deh. Udah semalam-malaman kami kerja kok. Udah semalam-malaman kami melaut gitu. Ini udah siang. Gak mungkin juga ikan ada di tengah laut kalau udah siang. Mereka nyelam ke dalam. Tapi karena engkau yang menyuruhnya. Saudara bayangin ya. Saudara perhatikan. Iman itu timbul ketika mereka mendengarkan Yesus mengajar di perahu mereka. Dan dari situ Yesus mengajak lebih dalam lagi. Petrus, bawa perahumu lebih dalam lagi ke tengah laut dan tebarkan jalamu di sana. Saudara, kalau kita berani ambil resiko untuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan, Tuhan juga mau meresikokan sesuatu buat kita. Dalam pengertian, Dia akan melakukan mujizatnya yang tidak mungkin menurut manusia.
Dia akan resikokan, seolah-olah tanda kutip, dia akan resikokan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berani masuk lebih dalam intimate dengan Yesus. Dalam keintiman bersama dengan Yesus. Masuk lebih dalam lagi. Saudara, kita harus mengerti bahwa tempat yang dalam itu seringkali membuat kita takut. Kalau kita masuk ke laut nih saudara ya kita pasti mainnya di laut ya di pinggir-pinggir aja kan. Kita gak mau main ke laut terus disuruh nyelam ke dalam gitu. Ya kecuali ada salah satu pemimpin kita yang biasa nyelam masuk ke dalam berapa puluh meter ke dalam. Itu udah gelap banget di dalam tuh saudara. Ya kalau itu di tengah laut ya saudara. Tetapi justru di kedalaman itulah kita akan menemukan banyak hal yang kita gak bisa bayangkan di pinggir pantai. Tetapi di tengah laut itulah kita akan menemukan bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya di situ. Jadi dengan kata lain saudara, mujizat terjadi kalau kita berani untuk masuk lebih dalam bersama dengan Yesus. Dan kita lihat ketika itu Yesus katakan tebarkan jalamu. Ya, Petrus tebarkan jalannya dan yang terjadi ikan begitu banyak masuk ke dalam perahunya. Sampai-sampai Petrus harus panggil teman-temannya yang di samping, yang ada di perahu lain. Sini datang. Saudara lihat, mujizat Tuhan terjadi memberkati kehidupan kita. Namun tidak sampai kita diberkati, kita akan membawa orang diberkati kalau kehidupan kita sendiri diberkati oleh Tuhan. Namun untuk sampai kepada tahap tersebut saudara, kita butuh masuk lebih dalam. Kalau saudara dan saya, kita semua ingin hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat orang-orang lain di sekeliling kita. Kita gak bisa tinggal di pinggir pantai. Kita harus masuk lebih jauh lagi ke dalam. Kalau kita mau jadi orang-orang Kristen yang memberkati orang-orang lain di sekeliling kita. Kita punya hati misi. Kita membawa orang datang kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan bukan cuma sekedar itu, kita pun ngalamin mujizat secara pribadi saudara. Sehingga kita bisa bagikan itu buat orang lain. Kita gak bisa jadi orang Kristen yang hanya di pinggir pantai. Kita perlu menjadi orang Kristen yang berani masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam doa kita di Season New Day pada hari ini, kami mau mengajak saudara semua di ulang tahun Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem yang ke-58 ini. Kami mau mengajak kita semua. Mari masuk lebih dalam lagi. Mengalami Tuhan, mengalami kuasanya, mengalami kekuatannya, mengalami hal-hal yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi itu semua bisa kita dapatkan di tempat yang lebih dalam, di kedalaman. Saudara percaya itu? Mari sama-sama kita akan datang kembali kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan sungguh kuasamu lebih besar daripada apapun juga. Dan kami percaya betul kuasamu lebih besar akan jadi dalam hidup kami. Dan kami mau masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar. Nyatakan lebih lagi.
Berapa banyak saudara percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun juga dalam Amin, amin. Yes, amin saudara. Amin. Mari kita taruh percaya kita itu kepada Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dalam pengalaman bersama dengan Dia. Yes. Dalam membangun hubungan bersama dengan Dia. Dan pada saat ini kita akan sama-sama berdoa dengan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika kita memperkatakan doa kita itu dari firman Tuhan, maka kita juga mendengar langsung, telinga kita mendengar langsung perkataan yang kita katakan. Itu dari firman Tuhan dan itu membangkitkan iman kita. Sehingga kita memperkatakan. Sekaligus yang kedua saudara, kita juga tanda kutip ya, kita mengingatkan Tuhan. Tuhan, saya percaya akan firman-Mu. Ini firman-Mu, aku pegang. Dan ini perkataan-Mu, aku pegang. Ini aku doakan. Mazmur 89 ayat yang ke-8 katakan, ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Mazmur 31 ayat yang ke-19 katakan, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kasih setiamu, kebaikanmu luar biasa besar Tuhan. Dan kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Karena Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada kami dengan ajaib. Walaupun di tengah-tengah kesesakan itu janjimu, Engkau memberi kelegaan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami pegang kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau mendengar, Engkau menjawab setiap doa permohonan kami. Karena itu adalah janji-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau setia. Terima kasih. Dan saudara, sekarang kita akan sama-sama untuk mendoakan setiap permohonan doa yang sudah masuk terlebih dahulu. Nanti Epi sudah siapkan ini juga dan kita akan sama-sama mendoakan. Amin. Saya persilakan. Amin. Mari dengan sehati kita berdoa. Kita taruhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian setiap keluarga. Kami Yes. berdoa untuk jemaat yang mungkin saat ini sedang menganggur, mereka tidak ada Yes. pekerjaan, Yes. supaya mereka tetap ada keinginan dan mereka terus berusaha. Amin. Dan Amin. Tuhan kami Amin. berdoa Tuhan akan membukakan jalan buat Yes. mereka. Amin. Sesuai dengan kerinduan Amin. mereka, Amin. sesuai dengan kemampuan yang mereka ada. Tuhan tolong Tuhan, bukakan jalan. bukakan di dalam Tuhan di nama dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan berikan Kami juga berdoa untuk jemaat yang terlilit hutang Tuhan. Pinjaman, mungkin pinjaman Ya. online, Ya, Tuhan. pinjaman kartu kredit, pinjaman Ya. di bank yang ada. Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan membukakan jalan sehingga mereka dapat melunasi setiap hutang-hutang mereka. Yes. Tuhan Amin. tolong, Amin. mungkin setiap keperluan yang harus mereka Ya. lakukan Tuhan karena harus mereka berhutang. Kami berdoa Tuhan kirimkan berkat Tuhan. Ya Tuhan. Berikan hikmat kepada Bukakan mereka jalan. supaya mereka bisa mengatur keuangan mereka Amin. dan mereka bisa membayar setiap Amin. hutang-hutang mereka. Amin. Amin. Terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk hubungan suami istri yang kurang harmonis. Ya Tuhan. Tuhan, Keluarga, karena Tuhan. adanya perselingkuhan, kami berdoa Tuhan, pada dalam pagi nama hari ini Yesus, kami patahkan di Engkau dalam nama bicara, Tuhan Tuhan. Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami Bicara, patahkan segala Tuhan roh perselingkuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan, Tuhan. Tuhan berikan Ampuni. kasih mula-mula Dalam buat nama suami istri. Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. tolong berikan mereka Pulihkan. untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Yes. Menerima dan mau Ya, mengoreksi dirinya. Mau dipulihkan oleh Tuhan. Ya, Firman-Mu berbicara buat mereka. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Amin, Yesus. amin. Pemulihan setiap keluarga. Pemulihan Yes, suami istri. yes, Orang tua yes. dan anak. Kami Ya, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Tuhan Tuhan Engkau Yesus. pulihkan. Ya, Juga Tuhan. berdoa buat anak-anak supaya mereka tidak terpengaruh dengan pergaulan yang salah, Ya, Tuhan. pergaulan yang Amin. buruk, yang Amin. hari-hari Amin. ini Tuhan. Amin. Kami berdoa buat setiap anak-anak kami. Yes, Tuhan yes, Engkau jagai yes. dan lindungi mereka. Ya, Tuhan. Setiap pergaulan yang mereka lakukan, Tuhan jagailah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan. Kami berdoa Amin. Tuhan firman-Mu yang akan Lindungi, menjagai. jagai. Tuhan firman-Mu yang akan Yes. mengingatkan mereka. Apa orang Supaya mereka hidup kudus, Tuhan, hidup yes, berkenan kepada yes. Tuhan. Jaga Mereka kepada menjauhkan hal yang tidak baik. Firman Dan Tuhan. mereka melakukan Dalam hal nama yang benar. Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami ke Ya. dalam tangan-Mu. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sakit. Bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit. Amin. Di Amin. bagian leher ada Yes. benjolan. Ya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Engkau menyembuhkan di dalam Yes. nama Tuhan Yesus. Ya, ya. Juga berdoa buat
bagian pencernaan dari jemaatmu ada yang sakit di dalam pencernaannya. Ya Tuhan, Kami Engkau berdoa lihat, di dalam Tuhan, nama Engkau Tuhan menolong, Yesus. menyembuhkan, BA-BA-nya jamah, Tuhan. mengeluarkan darah. Di Kami dalam berdoa nama di dalam Tuhan nama Yesus, Tuhan oleh Yesus bilur-bilur kesembuhan kami daripada sembuh, Tuhan. Ada Dalam pendarahan nama mungkin di Yesus, dalam Tuhan. nama Yesus Tuhan Jamah, akan Tuhan. hentikan. Ya, Kami Tuhan. berdoa Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan sudah anugerahkan Amin. kekuatan, kesehatan. Amin. Tuhan, Amin. Engkau akan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih setiap jemaatmu yang Haleluya. sakit. Ya, Waktu kami Tuhan. percaya kepada Tuhan, kami Ya, berdoa, kami yes, berjalan lebih yes. dalam lagi. Ya. Tuhan, kami akan menemukan mujizat Tuhan dan Tuhan akan Yes. menyembuhkan di dalam nama Amin. Tuhan Yesus Amin. seperti Amin. janjimu. Amin. Kami pegang janjimu. Ya, Ya, Tuhan. dan amin. Kami Terima percaya kasih. Tuhan, kami percaya Terima Tuhan, kasih Tuhan. kami percaya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar setiap permohonan doa yang Amin. dinaikkan. Dengan Amin. iman kami percaya, Amin. satu Amin. hati Amin. percaya betul bahwa Amin. Kesembuhan Engkau sendiri yang sudah akan terjadi dalam nama Yesus. mengatakan itu Tuhan. Bahwa sungguh Engkau Tuhan Allah yang menjawab setiap doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa Tuhan buat ke seluruh kepemimpinan pusat sampai dengan daerah di dalam bangsa ini. Kami berdoa sejahtera Allah sama-sama dengan bangsa kami. Kami berdoa terus di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan juga akan menolong setiap pemerintahan di kota kami Tuhan, di kota Bogor Tuhan. Dari pemerintahan wali kota terus sampai ke bawah. Kami berdoa perlindungan Allah juga bersama-sama dengan kota kami. Kami terus menaikkan pujian syukur karena bangsa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setiamu akan menyertai bangsa ini sementara bangsa kami juga dipercayakan Tuhan untuk memimpin G20 Tuhan yang akan diadakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong supaya semua bisa berjalan dengan baik. Perlindungan malaikat sorga Tuhan ada di atas bangsa kami. Biar bangsa kami menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur sekali lagi buat apa yang Tuhan sudah berikan. Juga khususnya buat gerejamu. Amin. Terima kasih buat pemeliharaanmu atas gerejamu Tuhan selama 58 tahun. Tuhan sudah menolong dan kami percaya Tuhan akan ada masa depan buat gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa terus buat generasi muda. Tuhan next gen yang terus Tuhan kami berdoa buat mereka supaya mereka juga bertumbuh di dalam takut dan pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus akan ada lahir pemimpin-pemimpin baru di gereja ini akan meneruskan terus pengembalaan maupun pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Dalam nama Yesus jemaatmu bertumbuh ke arah pengenalan akan Kristus dan tidak pernah lelah untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama, membangun komunitas, membangun kehidupan untuk mengalami perubahan hidup dan juga perubahan peran. Kami percaya sekali lagi melalui apa yang kami lakukan bersama-sama dalam gerejamu, kota kami akan diberkati, bangsa ini akan diberkati, dan bahkan kami akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengar firman-Mu dan sekaligus berdoa bersama-sama. Kami percaya sekali lagi Tuhan Engkau menguatkan kami. Tuhan Engkau akan terus memimpin langkah-langkah kami ke depan. Seperti yang Engkau juga sudah janjikan buat kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan sekali lagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Cinta kasih sayang yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha dia datang kedua kali menjemput kita semua. Dan kita akan hidup bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan dan mengangkat tangan kita dan nyatakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
kuasa, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, oh. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu lagi di hari Senin yang akan datang. Amin.